وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa berkumpul untuk beribadah bersama, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita di atas ketaatan dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam dilimpah ruahkan kepada uswah kita semua, suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, ikhwani fiddin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Baru-baru ini sempat viral ya. Kalau kita melihat media sosial, ada infografik yang menunjukkan bahwa negara kita merupakan negara yang menduduki peringkat pertama. Namun mirisnya peringkat pertama di sini adalah peringkat pertama berdasarkan jumlah pemakai judi online yang terbanyak. Ini subhanallah ya, sangat kita sayangkan tentunya, sangat miris sekali rasanya hati ini. Bahkan sebagian dari mereka yang mengatakan dirinya sebagai elit politik juga ikut-ikutan mempromosikan judi online ini kepada masyarakat awam, yang tentunya mereka sebagai influencer, sebagai selebgram atau sebagai selebritis, apa yang mereka promosikan ini bisa jadi akan ditelan mentah-mentah oleh sebagian dari kaum muslimin. Padahal Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran, kita ingin kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana sebenarnya jelas gamblang ya, kalau bahasa kita itu cetok tentang pengharaman judi. Baik judi itu yang sifatnya offline, mau judi itu online, mau medianya pakai kart, pakai ayam, apapun medianya, selama itu dikatakan sebagai judi, maka sepakat kaum muslimin hukumnya haram sampai nanti yaumul qiyamah. Dalilnya adalah firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr juga subhanallah zaman sekarang sudah bias mana minuman yang halal, mana minuman yang haram. Ini sampai-sampai sebagian dari kaum muslimin tertipu, ngeten nggih. Dikiranya minuman biasa, ternyata minuman khamr. Baik itu yang online, yang offline, yang pakai ayam mau pakai kartu apapun. Kemudian wal ansab, berhala, wal azlam, mengadu nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan. Semua itu Bapak Ibu, kata Allah, rijsun, kotor, dan semua itu merupakan amalannya syaitan. Ya, minum khamr, main judi termasuk dari amalannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah kesemuanya, maka pasti kalian akan mendapatkan kemenangan. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah, orang yang main judi itu tidak ada yang dikatakan apa? Menang. Wah, aku sing menang, kowe sing kalah. Tidak ada, Pak. Semua yang main judi itu pasti apa? Kalah. Satu-satunya yang menang ketika main judi adalah ketika meninggalkan permainan judi. Makanya kata Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah khamr, jauhilah judi, jauhilah berhala, la'allakum tuflihun, maka pasti kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Dan ini subhanallah Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya sering sekali berdengung di telinga kita, namun ternyata kaum muslimin mereka terbiaskan. Ya, dikiranya judi itu cuma main kartu di atas meja. Semua
sekarang sudah melalui fase teknologi yang baru. Belanja sudah melalui teknologi yang instan. Kita mau pesen tiket sekarang sudah lebih mudah. Bahkan judi, subhanallah, ini pun juga sudah sangat lebih mudah. Yang ini akhirnya menjerumuskan sebagian dari kaum muslimin. Dan Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka di sana pasti banyak keburukannya, banyak madaratnya. Nah, sedikit akan kita bahas keburukan-keburukan dari judi supaya tidak ada di antara kita yang kemudian terjerumus ke dalam judi apapun itu bentuknya, apalagi judi online yang sekarang ini sedang marak. Di antara keburukan judi, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidak cukupkan hamba tersebut dengan harta yang halal. Jadi subhanallah, sudah dikasih halal, sudah dikasih gaji yang berlimpah, tidak akan cukup, Pak. Ketika seseorang dia sudah mulai coba untuk menjerumuskan dirinya ke dalam permainan judi, tidak akan cukup dengan yang halal. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk supaya Allah itu mencukupkan kita dengan rizki yang halal saja, Pak. Taib. Dan diantara keburukan judi, Bapak Ibu, hilang keberkahan dari harta yang dimiliki oleh manusia. Mungkin secara jumlah bertambah, ya apalagi kalau jackpot misalkan, kalau pas lagi menang, mungkin secara jumlah bertambah, tapi secara keberkahan hilang, Pak, keberkahan harta ketika digunakan untuk kemaksiatan. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang haram, maka pasti akan menghilangkan keberkahan dari harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Maka janganlah kalian itu memakan harta sebagian di antara kalian yang lain dengan cara yang batil. Kemudian Bapak Ibu, keburukan judi, secara khusus judi online, ini mengakibatkan seorang muslim itu malas untuk bekerja. Betul Pak J? Panjenengan 8 jam, 9 jam atau 10 jam? 9 jam. 9 jam panjenengan bekerja, banting tulang semuanya dibanting, Pak. Cari dalam rangka untuk mencari makanan yang halal. Ini subhanallah, cuma pencet-pencet, scroll-scroll, ya, cuma nunggu dapat uang. Padahal kalau ditimbang-timbang, dapatnya sama toroknya banyak mananya, Pak? Banyak toroknya, banyak keluarnya uangnya. Ya, tapi begitulah syaitan menghiasi perbuatan yang buruk itu seolah-olah baik. Sing didelok napa nih? Cuma untungnya saja. Ruginya yang mungkin sudah ratusan ribu sampai jutaan itu serasa hilang. Ketika mungkin cuma dapat untung puluhan ribu atau ratusan ribu. Nah ini Bapak Ibu, ketika seseorang dia terjerumus ke dalam perbuatan judi, akan mengakibatkan seseorang malas untuk mencari rizki yang halal. Lebih baik saya judi saja, sabung ayam, dolanan dadu, main kartu, wes untuk duit saka kene, ora usah kerja, Pak. Ini keburukan dari keburukan judi. Kemudian Bapak Ibu, padahal kalau kita melihat bagaimana anjuran syariat, ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk bekerja dengan yang halal, bahkan hukumnya wajib. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Apabila kalian sudah melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah di permukaan bumi. Cari apa, Pak? Cari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan Allah itu tidak mungkin rizki yang halal. Maka Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal. Ini malah asik-asikan main judi, pengen cari uang, pengen cari cuan dengan jalan yang instan. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, ikhwan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di antara keburukan judi, seseorang yang dia main judi
ini pasti dia angi kerja seperti itu. Ternyata uangnya yang seharusnya digunakan untuk sekolah anaknya, uangnya yang seharusnya digunakan untuk makan sehari-hari keluarganya, malah digunakan untuk apa, Pak? Taruhan. Subhanallah. Padahal dia wajib untuk memberi makan anaknya, dia wajib untuk memberi makan istrinya, tapi uang yang sudah Allah berikan kemudahan kepadanya dicari dengan bekerja, ternyata malah hasilnya dia pertaruhkan dalam permainan judi. Maka pasti seseorang yang dia terjatuh ke dalam permainan judi, dia pasti mengabaikan sedikit atau banyak hak dari keluarganya. Padahal hak keluarga ini merupakan apa? Amanah. Amanah yang harus diemban oleh kita sebagai laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk memberikan saudara kita, kerabat kita kok yang terjerumus ke dalam judi online secara khusus atau judi secara umum, maka kita jangan sungkan-sungkan untuk menasihati. Sayang kita kepada saudara kita adalah dengan menjaganya, adalah dengan menjauhkan saudara kita tersebut dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.